Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa, bersama saya Nong Darul Mahmada dan di samping kiri saya Mas Eko Kuntadi yang udah lama ya gak gabung di yang lagi viral dan seperti biasa nih yang selalu berada. Saya Kajito LK-nya nih. Nah, kita akan membicarakan terkait masih rame nih setelah 2 minggu nih Ya, 2 minggu. tentang Ustadz Abdul Somad ya yang ditolak oleh Singapura ketika Ustadz Somad ini mau berlibur. Ya, mau merayakan ulang tahunnya. Jadi bukan untuk bukan sebagai seorang anggota negara misalnya yang VIP atau apa gitu, tapi dan tujuannya bukan tujuan mulia misalnya ada tugas negara gitu seperti para menteri dan lain-lain ya. Ini benar-benar urusan untuk liburan. Nah, tapi hebohnya si pendukungnya itu luar biasa. Bahkan nih, ini yang lagi viralnya nih ya. Bahkan beberapa hari yang lalu, berapa hari Mas Eko? 3 hari ya? 2 hari apa 3 hari tuh? Nama Mas Eko menjadi trending topik di Twitter. Tangkap Eko Kuntadi katanya gitu. Nanti Mas Eko nih bisa cerita kenapa kok bisa ada hashtag yang trending menjadi trending topik tangkap Eko Kuntadi itu. Nah, yang terbaru dari berita soal Ustadz Abdul Somad ini adalah tanggapan dari Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura sendiri karena melihat kehebohan pendukung Abdul Somad yang udah memang luar biasa, nggak bisa dibilangin gitu ya. Udah dikasih tahu alasan dan lainnya, tetap aja nggak dengar gitu, tetap aja rame, demo lah di di media sosial juga nyerang lah segala macam gitu kan. Nah, dari menteri ini mengatakan bahwa untuk membuktikan bahayanya Ustadz Abdul Somad ini tentang isi ceramahnya itu katanya sudah terbukti ada yang terpapar atau terpengaruh dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad ini. Dan seperti kita ketahui ini kan media digital, media sosial. Jadi bukan hanya kehadiran aja yang bisa mempengaruhi seseorang, tapi lewat HP, lewat media sosial orang juga bisa terpapar dari ucapan-ucapan Abdul Somad. Nah, kita ini akan membahas ya masih seputar bahaya atau kenapa Singapura ini begitu menganggap berbahaya sosok Ustadz Abdul Somad ini ya. Mas Eko, kita lihat di media sosialnya kan sangat-sangat kritis nih. Makanya kemudian ada trending trending tangkap Eko Kuntadi karena saking marahnya nih pendukung. Jadi pendukung Abdul Somad ini, pemirsa Cokro TV, bukan hanya marah ke Singapura aja, tapi juga marah ke sini nih gitu. Nah, kita bisa ini kita bisa dengar ini kok bisa Mas Eko namanya tiba-tiba naik gitu, diserang sama para pendukungnya. Kan bukan sebagai orang utusan dari Singapura kan, kok jadi kena getahnya orang begitu orang dalam. Ya, gimana Mas Eko? Ya, kita mulai ya. Silakan. Sebetulnya menarik ya. Saya khawatir reaksi pendukung dari Somad ini justru melegitimasi atau menjadi bukti kebenaran apa yang disampaikan pemerintah Singapura. Iya, benar. Tuh, kalau membiarkan Somad ceramah, maka orang-orang yang mendengar akan kayak gitu tuh. Terbukti iya kan? Bahaya. Bahkan banget. Katakanlah di Facebooknya pemerintahan Singapura atau di media sosialnya, serangan-serangan banyak sekali dan mereka mengutip itu sebagai bukti, bener kan? Ada yang ngancam untuk terjadinya 9/11 seperti di Amerika WTC ada yang mengancam warga negara Singapura. Pemerintah Singapura disuruh minta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam, kayak di Pak RT ada tamu harus lapor gitu. Nah, ini kok makin membuktikan. Jadi semakin mereka bereaksi, semakin benarlah alasan pemerintah Singapura. Itu yang menarik. Udah benar ternyata harus digituin. Kalau nggak dicegah, artinya gini,
tadinya semua orang masa sih ceramah aja bisa kayak gitu kan gitu ya. Pemerintah Singapura nih ngada-ngada lebay nih, seperti lebay yang gitu diomongin kan. Fadli Zon. Oh ini ngada-ngada nih masa Somad bisa kayak gitu. Tapi ternyata justru penolakan itu dan reaksi pengikut Somad menyadarkan membuktikan. mereka. Oh iya bener ya, pengikutnya kayak gini semua. Itu dalam satu case. Yang kedua, kenapa saya kemudian ada tagar tangkap Eko Kun tadi. Jadi waktu setelah peristiwa Singapura, Somad kan diundang ke Madura ya. Sebelum dia ke Madura, ada penolakan atau ada usulan, ada permintaan izin kepada kepolisian Madura aksi orang yang Penolakan. mengatasnamakan santri Madura ya, gerakan 200 santri Madura. ya, malah disebut 200 orang. 200. Dan itu ada di media-media, tersebar di media-media. Alasannya apa? Santri Madura menolak Somad. Alasannya persis sama seperti Di alasan Singapura. pemerintah Singapura. Persis sama karena Somad dianggap mengakibatkan segregasi beragama, kekerasan dan lain-lain. Dan itulah yang saya kutip. Woi Madura nggak mau kalah ikut Singapura. Kutipan itu yang saya tampilkan juga beritanya dan beritanya jelas itu dianggap hoax karena mungkin demonstrasinya nggak terjadi. Ya. Yang kedua pada saat Somad datang ke sana jumlah massa yang menyambutnya banyak. Mereka kemudian bilang bahwa masanya banyak dan saya hoax ya. Saya nggak hoax karena ada beritanya. Soal demonstrasinya itu terjadi atau tidak atau jumlah yang demonstrasi nggak sebanyak orang yang orang yang menyambut itu kan lain soal. Yang penting santri-santri Madura yang tercerahkan ini sadar bahwa kalau Somad ceramah beresiko ada radikalisasi di wilayahnya, makanya mereka menolak. Kalaupun sebagian besar masyarakat Madura waktu itu bukan sebagian besar juga sih. Lapangan saat itu penuh lah dengan orang. Wajar sebetulnya. Karena itu kan di pesantren. Iya di pesantren wajar. Satu di pesantren. Yang kedua santri. kan memang lagi viral Somadnya. Lagi jadi diomongin di Singapura. Jadi orang juga penasaran. Wajahnya kayak apa sih gitu loh. Seganteng apa sih kan jadi orang pada penasaran gitu. Ya kan apakah cuma kecewa dong. cuma menang ganteng doang gitu loh. Ceramahnya nggak bagus kan mungkin ada yang ngomong kayak gitu. Jadi sebetulnya saya lihat kasus ini dan reaksi para pendukung Somad itu makin membenarkan apa yang menjadi alasan pemerintah Singapura untuk melarang Somad masuk ke Singapura. Itu. Apalagi tadi Teno juga cerita ada warga negara Singapura usia 17 tahun karena keseringan dengar ceramah Somad akhirnya pingin jihad di Singapura gitu loh dan lain-lain. Dan itu ditangkap loh sama pemerintah Singapura lewat dengan Undang-Undang Security Act itu atau Undang-Undang Perlindungan Negara dia ditangkap, diamankan dan salah satu buktinya dia adalah pendengar setia ceramah-ceramah Somad. Itu yang disampaikan sama Menteri Dalam Menteri Negeri Hukum ya, dan Hukum Dalam Negeri Negeri. kan? Ya, gitu ya. Jadi itu udah terbukti. Jadi nggak sembarangan aja mereka menolak seseorang itu masuk ke negaranya. Dan sebenarnya yang itu bukan hanya Somad aja kan yang ditolak oleh Singapura, yang artinya yang dikritik oleh Fadli Zon misalnya bahwa Singapura itu katanya Islamofobia gitu karena menolak Somad. Gimana menurut Bro Kajito tuh? Ya menurut saya Somad ini fenomena yang sudah lama dibiarkan ya kalau saya menganggap. Saya tidak menyebut. Dibiarkan siapa itu? Ya oleh semua pihak, oleh banyak pihak. Bahkan saya harus menyebut pemerintah seperti kewalahan ya. Saya nggak mengatakan bahwa negara kalah, tapi aparat hukum atau pemerintah itu kalah oleh oknum-oknum seperti Somad ini. Jadi selama ini kita sering sekali mendengar atau melihat ya orang-orang yang menyebarkan segregasi, yang agitatif, yang mendiskreditkan umat beragama dan etnis lain. Tapi ya memang sih sudah banyak yang dicokok ya. Tapi katakanlah seperti Somad ini sampai sekarang bebas berkeliaran dan memang tampaknya saya melihat ada oknum-oknum ya yang bukan melindungi ya, yang mendukung Somad seperti Fadli Zon, katakanlah dari politisi seperti itu ya, atau dari orang-orang yang besar lah. Jadi MUI juga kan kalau nggak salah. Ya, ya seperti itu. Jadi maka orang-orang seperti Somad ini besar kepala ya, karena merasa dilindungi, merasa di mana-mana ditunggu, yaitu dakwahnya diikuti oleh ribuan orang dan sebagainya. Akhirnya muncullah fenomena seperti ini,
fans Somad yang cinta buta tadi ya, sampai mereka harus meretas media sosialnya pemerintah Singapura, sampai memburu Bro Eko Kuntadi di Twitter ya. Demonstrasi. Modalnya tagar ya, dan seolah-olah udah merasa menang karena udah berhari-hari itu trending terus. Nah, jadi cinta buta ini sampai menimbulkan keputusan seperti anak Singapura tadi yang 17 tahun yang ingin jihad dan sebagainya, ancaman-ancaman serius dan sebagainya. Nah, ini pangkalnya atau bibitnya itu dari orang-orang seperti Somad ini. Ketika dia bebas menyebarkan kebencian dari dulu ya bahkan. Dan tidak ada sanksi untuk orang-orang seperti ini. Mestinya ya, saya berharap negara atau siapapun yang punya regulasi ini membuat peraturan lah, katakanlah seperti Singapura itu tegas mereka. Bahkan negara-negara Islam itu juga tegas loh. Ulama yang membicarakan politik, ulama yang berpotensi mengadu domba itu langsung dihukum, ditangkap. Tapi Indonesia ini kok seperti bebas ya, meskipun banyak yang sudah ditangkap, tapi belum ada katakanlah peraturan seperti sertifikasi ulama. Itu kan penting sekali ya. Saya hormat pada Gus Yakut, tapi saya harus menekankan bahwa Kementerian Agama dan kementerian terkait itu harus membuat hal serupa. Iya, ini sangat penting. Ya, meskipun dulu pernah diwacanakan dan ditolak beramai-ramai ya. Tapi itu harus didorong terus. Karena kalau tidak, maka orang-orang seperti Somad ini akan semakin jemawa. Kemudian di belakang Somad itu muncul orang-orang yang bodoh, saya sebut bodoh terus terang, karena mereka dungu. Karena nggak menggunakan nalar kritis. Somad itu siapa? Somad itu bukan siapa-siapa, tapi dibela seolah-olah orang yang suci. Dia ke Singapura itu kan untuk liburan ya, bukan untuk alasan Acara jihad keluarga. lah, untuk nggak ada. Dia mau merayakan ulang tahun katanya kan. Dan ketika Singapura menganggap oknum seperti Somad ini berbahaya, kemudian menolak dia masuk ke negaranya, kenapa kok malah diprotes? Kenapa malah diserang? Seolah-olah Somad ini orang penting, orang suci, sedang melakukan dakwah dan sebagainya ke Singapura. Dan ini yang menurut saya harus menjadi keprihatinan bersama ya, terutama pemerintah tadi, bahwa Somad ini titik puncaknya. Sudahlah, sesudah Somad ini harus ada pengetatan ya untuk dai-dai dan ulama-ulama yang ya dipertanyakan juga keilmuannya. Saya kira begitu, Mbak Ano. Nah, Mas Eko setuju dengan pernyataan Kak Cito ini bahwa harus ada semacam pengaturan. Karena bagaimanapun juga negeri kita ini kan dikenal sebagai negara demokratis ya. Jadi kayak misalnya pengaturan-pengaturan itu kan pasti dianggapnya kayak semacam pengekangan kebebasan itu. Kebebasan berekspresi. Itu nanti dianggapnya nanti akan ramai lagi tuh pasti ininya ya. Nah, gimana? Kalau Mas Eko gimana ininya ngelihatnya itu? Iya, kalau gini, kita bisa mengkritik pemerintah, kita bisa mengkritik jalannya negara ini karena itu penting bagi kontrol. Tetapi ketika orang mengkritik atau menjelekkan agama lain, itu nggak ada manfaatnya bagi buat agamanya maupun buat agama orang. Nggak ada manfaatnya untuk sama sekali. Artinya gini, demokrasi itu harus kita lihat, kita bisa mengkritisi orang yang berkuasa. Tapi kalau demokrasi kita gunakan untuk mengkritisi sesuatu yang sudah ajak, yang dianggap sumber dari Tuhan, ini juga bermasalah ketika Somad mengkritik atau katakanlah menjelekan agama lain dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju bahwa selain Somad ini sebagai pembicara agama, dia juga sebagai warga negara. Ini yang seringkali dilupakan. Loh, ini kan kitab suci bla bla menurut tafsirnya sendiri. Tapi dia melupakan fungsinya sebagai warga negara yang harus menjaga ritme kenegaraan yang punya aturan hukum. Nah, ini seringkali logikanya adalah negara bukan bagian dari agama dan ini adalah doktrin agama, maka intervensi negara terhadap penceramah itu dianggap intervensi negara pada agama. Padahal kan enggak, mereka enggak mewakili agama atau enggak mewakili personifikasi agama. Makanya wajar kalau kemudian seorang Somad yang mau liburan ditolak oleh Singapura, isunya Islamophobia. Kan lucu kan? Yang benar kan Singapura Somad Phobia. Jelas Somad kan? Bukan Islamophobia. Tapi isunya Islamophobia. Apakah Fadlizon dan rekan-rekan yang menyuarakan Islamophobia nggak ngelihat bahwa Presiden Singapura saja seorang muslimah pakai jilbab. Kalau
Singapura Islamophobia, ya presidennya bukan yang ini Iya, dong. Kan iya, itu benar. satu. Dan yang kedua, dibanding cuma sekedar orang masuk mau piknik, pastikan posisinya di Singapura lebih penting seorang presiden. Presidennya aja Muslim. Iya. Masa Perempuan lagi. iya perempuan, masa orang yang mau masuk aja ditolak disebut Islamophobia. Tidak, Singapura tuh somatfobi mungkin. Karena kenapa somatfobi? Karena berakibat buruk menurut pemerintah Singapura terhadap masyarakat Muslim di Singapura, Di Singapura. kalau dia berinteraksi dengan ceramah-ceramah somat. Nah, saya setuju sebetulnya tantangan kita ke depan itu ya kita bagaimana menyatukan lagi, bukan menyatukan, mensejajarkan kayak rel gitu antara keindonesiaan dengan keislaman. Dengan apa Kayak ya? istilah Cak Iya, Nur ya, Cak Nur Nur Khalis Majid ya. dengan sertifikasi penceramah. Kalau enggak, maka semua penceramah yang bermasalah selalu penceramah yang membenturkan keindonesiaan dengan keislaman. Iya, benar. Itu selalu. Penceramah-penceramah yang memahami konsep keindonesiaan dengan keislaman yang sejalan itu nggak pernah bermasalah. Tapi penceramah-penceramah yang selalu membenturkan konsep keindonesiaan dengan keislaman itu penceramah yang selalu menimbulkan masalah. Dan saya yakin jangankan di Singapura, di semua negara orang-orang kayak gini juga pasti akan ditolak bermasalah karena mau tidak mau dia akan merusak orang-orang yang beragama Islam kemudian tidak lagi tunduk patuh pada hukum negara kan. Ya wajar sih somat Karena kan. diprovokasi Iya. untuk tidak mentaati, tidak mengikuti aturan bernegara yang berlaku ya. Iya, karena dianggap aturan Islam itu bukan adalah aturan kayak, agama. Jadi Islam itu berbeda dengan aturan kenegaraan. Kan asumsi ini yang selalu dibangun nih. Pemerintah mau intervensi seolah-olah pemerintah bukan bagian dari agama, Menteri Agama bukan bagian dari Islam, mau intervensi para penceramah yang menjalankan Islam secara murni. Kan ini ngaco, padahal Menteri Agamanya juga Muslim. Jadi mereka mengklaim Islam cuma kelompoknya, bahkan yang paling parah mereka mengklaim Islam cuma somat. Karena Iya. melarang somat Islamophobia namanya. Iya, iya benar-benar. Jadi itu Iya. kayak menganggap bahwa simbol dari Islam itu adalah somat. Ya, itu yang paling mengerikan kan. Itu ngeri banget kan. Iya, iya. Padahal dari dalam Islam sendiri, kalau dulu istilah saya itu adalah Islam warna-warni. Iya. Islam yang mazhabnya Islam memang satu ya. Tetapi dalam Islam itu kan mazhab dan penafsiran berislam itu macam-macam kan. Iya, Nah, iya. itu seperti kata Mas Eko tadi, itu kayak mau disatukan dalam versi mereka. Iya. Itu yang kemudian ditolak. Iya. Dan ternyata kan somat itu bukan hanya ditolak oleh Singapura aja kan. Di berbagai negara juga ternyata Timor Leste katanya Iya. ya. Jerman, Eropa, terus mana lagi? Belanda. Inggris, Belanda, Swiss. Swiss. Iya. Ya. Gimana, Bro? Ngeri juga ya. Ya, somat ini apa ya? Sebenarnya kenapa kok heboh ya dulu? Dan dulu nggak heboh, sekarang kok heboh? Kenapa ya? Nah, itu Ya, ini nah, yang saya katakan. tadi. Gimana? Kenapa Sebelum kok somat lupa sekarang kamu ya. heboh? Karena ada kekosongan simbol. Nah. Kalau dulu kan ada rizik yang dikultuskan bener, sebenarnya bener. rupa yang wah Iya. dipuja sampai kayak dewa itu kan. Sekarang kan ada Leo Sungkarisma. Atau Rocky. Ya, ya. Jadi di luar kekosongan ini makanya masuklah Kekosongan figur ya. kekosongan yang figur dimainkan tadi. gitu ya. Nah, somat jadi simbol baru. Jadi semacam yang dikultuskan tadi. Karena dulu kan rizik itu jadikan lambang atau simbol Imam besar. Iya, perlawanan terhadap katakanlah rezim. Terhadap pendukung PKI seperti itu ya misalnya ya narasi-narasi mereka itu. Nah, karena Rizik sudah masuk penjara atau setelah Rizik siapa itu? Munarman. Bahar Smith. Bahar, Munarman dan sebagainya itu masuk. Kosong ini posisinya. Nah, muncullah somat yang kebetulan sebenarnya nggak ada kasus apa-apa, tapi karena kosong ya inilah yang mereka nobatkan sebagai sosok suci tadi yang harus diperjuangkan, ulama besar mereka. Nah, ketika ditolak oleh Singapura, orang-orang ini seperti kesetanan. Jadi residu kebencian ya kepada rezim, kepada tokoh-tokoh yang misalnya ke tokoh NU, Gus Yakut misalnya, kepada Jenderal Dudung atau siapapun itu. Iya. Kebencian itu begitu mengeras ketika mereka butuh saluran nggak ada nih. Kemana kita lari? Ada kasus somat mau liburan ini ditolak. Ya
salurannya ke sana. Ada yang membela namanya siapa? Eko Kuntoro dikejar di Twitter gitu kan, viralkan dan sebagainya. Jadi ini simbolisasi ya. Jadi Somad itu sebenarnya adalah sosok yang diuntungkan oleh hilangnya figur Rizik dan kawan-kawannya. Ketika nanti mungkin Rizik balik atau siapapun yang mungkin lebih besar dari Somad ya citranya, Somad akan tenggelam lagi. Tapi ini mumpung kosong, ya ini arena untuk Somad. Jadi saat ini ya dia satu-satunya yang paling besar ya di kelompok mereka. Siapapun yang nyenggol Somad, termasuk Bro Eko mau siapapun, atau Mas Guntur Romli atau siapapun ya, Bang Ade Armando, ya itu jadi musuh bersama bagi mereka. Karena ini mengusik simbol yang mereka sucikan, yang mereka kultuskan. Berani-berani nyenggol Somad, berarti nyenggol Islam dong. Karena ini kultus tadi, simbol tadi yang mereka bangun untuk mengisi kekosongan sesudah ditinggal Rizik Syihab dan kawan-kawannya. Saya kira begitu, Bang. Ini bahaya banget ya, bahaya banget. Jadi sebenarnya secara real kekuatan yang katakanlah anti terhadap pemerintah sekarang atau oposisi itu kan berarti ada dan bisa dianggap besar ya Mas Eko. Yang Mas Eko ngerasa gimana setelah diserang kemarin beberapa hari itu, merasa bahwa kelompok mereka yang sedang mengangkat Somad sebagai simbol leader mereka itu, Mas Eko ngerasa besar nggak? Iya, kalau menurut saya sih ini gerombolan FPI, teman-teman keadilan sejahtera gitu. Saya nggak pakai partai. Ya teman-teman itu aja tuh yang main kemudian ngompor-ngomporin, tangkap ya orangnya. Kalau dilihat dari pemain Twitternya itu juga. Somad kan kita tahu bahkan dia rela merendahkan Nabi. Dikatakan tidak bisa menegakkan rahmatan lil alamin sebelum khilafah berdiri. Itu kan statement Somad jelas-jelas itu loh, dan statement yang paling memuakkan menurut saya. Dan dia bisa ngomong kayak gitu demi menyenangkan kelompok khilafah atau demi mendukung kelompok khilafah. Berarti dia HTI ya, itu confirm ya kalau misalnya dia ngomong pernyataannya gitu. seperti Tapi kalaupun dia bilang saya bukan pengurus HTI, tapi ceramahnya bahkan dia rela merendahkan Nabi Muhammad. Dia bilang Nabi tidak bisa menegakkan rahmatan lil alamin, dia hanya bisa menegakkan rahmatan buat dirinya sendiri dan keluarganya. Itu jelas-jelas Somad. Dan kemudian dia promo bahwa yang akan menegakkan rahmatan lil alamin adalah khilafah. Itu promonya Somad. Untuk promo khilafah saja dia merendahkan Nabi dengan statementnya, dan itu sudah beredar di mana-mana. Yang ingin saya sampaikan, saya setuju sama Kak Jito bahwa Somad ini sekarang dijadikan simbol. Simbol yang karena HTI nggak punya simbol gitu loh. Kelompok-kelompok perlawanan ini nggak punya simbol, maka butuh gitu simbol. Ya? Simbol ini, saya nggak tahu Somad sadar atau tidak dijadikan simbol, tapi saya lihat Somad menikmati. Gitu loh. Dapat keuntungan. Dapat masa banyak gitu loh. Yang mestinya kalau orang normal kan ya, kan Somad di dalam negeri yang nolak bukan cuma Madura kemarin ya, pernah juga ditolak di Kudus, pernah ditolak di UGM, di beberapa Bali juga pernah kan. Artinya lokal juga nolak. Ada masyarakat lokal atau orang Indonesia yang merasa terganggu dengan ceramah-ceramahnya Somad. Di luar negeri juga banyak negara nolak. Kalau orang normal waras kan berpikir kenapa ya? Kan introspeksi. Dia mencoba, kalau orang semua marah sama gua atau banyak orang marah sama gua introspeksi. Tapi yang dilakukan tidak. Dia malah menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang yang marah seolah-olah gua ini pasti benar dan lo yang nolak ini pasti salah. Itu yang menurut saya ya agak lucu saja dalam konsep seorang penceramah agama yang mengajarkan akhlak. Ini justru bukti kesombongan menurut saya. Bukti tidak berakhlak jumawa, dong. ya. Tidak berakhlak gitu namanya. Dia nggak punya etika, udah ditolak marah-marah, bukannya introspeksi lupa, kurang apa gitu ya. Jadi kemarin ketika pas kaos ini saya iseng-iseng buka-buka Quran. Langsung. Dan di Quran itu ada etika bertamu. Surat An-Nur ayat 27-28 di situ dikatakan, dan apabila kamu hendak memasuki rumah yang bukan rumahmu, hendaklah kamu meminta izin dan mengucapkan salam. Dan apabila yang punya rumah bilang
kembalilah saja, maksudnya nggak diterima. Menolak Hendaklah gitu. kamu kembali saja. Itu artinya Quran bilang apabila tuan rumah nggak bersedia, lo nggak boleh marah, lo kembali saja. Nah, yang dilakukan sama sebaliknya dari ini. Melawan Quran dong berarti. Ya nggak tahu, tetapi ada loh etika bertamu di Iya, Quran. iya. Saya juga kaget, "Ih, luar biasa ya, gitu loh, gitu. Dan saya ini nggak pernah dikutip sama Somad nih. Dalam kasus ini harusnya dikutip itu. Disingkir apa? Iya, surat dihindari. ayat 27-28. Ya gile, gue hebat ya gitu Quran. Hanya karena Somad, karena Somad, kasus Somad langsung buka Quran jadi rajin ngaji ya, hebat. Ada hikmahnya juga ini, ada hikmahnya juga. Jadi menarik ya. Jadi karena kekosongan figur dari kelompok sana, kelompok khilafah, kelompok yang ingin menegakkan syariat Islam, yang menganggap pemerintah ini togut dan lain-lain, ini kemudian Somad yang tadi bertentangan dengan Al-Quran tadi gitu, yang ditolak tapi tetap nggak terima, itu kemudian menjadi simbol perlawanan mereka ya. Sebenarnya jadinya nggak pas juga ya. Istilahnya kalaupun misalnya mencari seseorang yang dijadikan pemimpin tuh mestinya ya Boya jangan seperti itu gitu. Tapi adanya itu gitu. Iya, berarti kan kekurangan kan? Kekurangan Di pihak stok. mereka, di pihak orang waras, nasionalis banyak. Ya, kemarin mereka mau naikkan Boreno itu loh, tapi ketika sholat salah tuh demonstrasi, nggak jadi coret. Salah lagi. Yang di atas truk itu ya. Dicoret nggak jadi. Terus yang mau naikin Leo siapa tadi? Dia Sugarisma dilacak-lacak ternyata belum muslim, coret lagi. Naikin Rocky belum. Aduh. Rocky juga belum Islam ya, masih ateis. Jadi akhirnya dapatlah Somad. Ada isu ditolak di Singapura. Ya udahlah dapat ya. Iya. Semua pemirsa Cokro TV banyak ya dari banyak sekali dari pelajaran ditolaknya Somad di Singapura dan berbagai negara dan juga beberapa kota di Indonesia. Ini membuat kita itu tersadar gitu loh bahwa tokoh yang dijadikan simbol hebat, perlawanan dan lain-lain itu seperti yang tadi dibilang oleh Mas Eko, yang dia serius mencari-cari dalam Al-Qur'annya itu ternyata itu tidak sesuai dalam ajaran Islam atau dalam ajaran Al-Qur'an, yang mestinya dia berintrospeksi, dia belajar kesalahan apa dalam dirinya, kenapa dia ditolak dan lain-lain, apa isi ceramahnya, tapi itu tidak dilakukan oleh Ustadz Somad. Saya kira kita cukup dulu segini ya perbincangan kita, diskusi kita. Baik pemirsa Cokro TV, terima kasih untuk tontonan, untuk kalian menonton yang lagi viral. Kita akan ketemu lagi di yang lagi viral berikutnya. Salam sehat semuanya. Ya. Thank you.